Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Andre William Maserto, bisa dipanggil Andre dari Teknik Mesin Undip. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses CAM pada SolidWorks. Nah, untuk kali ini saya memakai part Points. Jadi saya akan menjelaskan tentang simulasi CAM SolidWorks untuk part Points. Nah, Points ini udah melewati proses CAD ya, atau proses desainnya, untuk dimensinya sendiri. Nah, ini merupakan dimensi dari Points ini sendiri, dengan panjang dari titik tengah range ke yang lain itu 110 mm seperti itu. Dan untuk ukuran range yang saya pakai itu ada 13 dan juga 17. Oke. Jadi kita langsung saja ke uh, nah untuk range sendiri ini itu berguna untuk alat bantu mekanik yang berfungsi untuk mengencangkan dan menggunakan baut atau mur dengan spesifikasi ukurannya itu 17 dan juga 13. Nah, kita langsung saja ke SolidWorks nya. Nah, pertama-tama untuk melakukan simulasi CAM, itu kita define mesin terlebih dahulu. Bisa di sini. Ini untuk menentukan mesin apa yang kita pakai atau proses apa untuk membuat sebuah wrench ini. Nah, untuk wrench ini sendiri kita memakai mill ya tentunya, bukan turning. Kita memakai mill dan mill yang saya pakai itu mill 3 aksis. Seperti itu. Terus untuk pull gripnya, ini bisa dilihat saya memakai ada sekitar 14 pull dengan ukuran berbagai macam ya. Terus untuk post prosesornya itu saya pakai M3 axis, milling 3 axis, dan sebagainya. Oke, terus lanjut setelah define mesin, kita udah tetapin mesinnya. Kita bisa lihat, bisa atur yang bagian koordinat sistemnya ya. Nah, untuk koordinat sistemnya sendiri, ini kan masih di bagian tengah ya dari part CAD-nya. Nah, itu kita pilih yang stock bonding box vertex. Jadi dia nanti di bagian stoknya seperti itu. Terus kita centang terlebih dahulu. Nah, untuk stok itu sendiri, stok ini merupakan material mentah ya dari proses cam kita. Jadi nanti kalau kita proses cam di mesinnya, bengkel ya, itu bakal kotak seperti ini. Nah, seperti itu. Terus untuk stock manager, kita tuh pakai material aluminium alloy. Ini yang paling sering dipakai ya, seperti itu. Terus ini kita centang langsung, karena ini udah sesuai juga ya, udah tidak terlalu banyak lebihnya juga untuk partnya dan juga stoknya. Kita centang langsung. Selanjut ke koordinat tadi udah juga, kita lanjut ke extract mentionable feature. Nah, di bagian ini kita itu ada beberapa tahapan ya. Kita setup mesinnya. Nah, jadi nanti dari tool yang kita pakai atau mesin milling yang kita pakai, kita itu bakal ada tiga operasi. Yang pertama itu ada facing, itu untuk meratakan permukaannya. Yang kedua ada rock milling, itu untuk menghilangkan material utamanya. Dan yang terakhir itu ada finishing, untuk bagian finishing. Ini untuk presisi. Nah, tapi di dua yang di proses ini itu baru ada dua setupnya. Yang setup pertama dan juga setup kedua. Nah, tapi kita lihat terlebih dahulu apakah ini udah membersihkan semuanya, udah sampai tahap finishing atau belum. Langsung kita generate operation plan. Nah, ini udah kelihatan ya. Ini merupakan tool-tool yang dipakai. Jadi kita memakai ada tool rock mill, contour mill. Jadi ini baru ada dua ya. Terus kita generate toolpad-nya. Nah, untuk generate toolpad ini, itu kita bisa melihat jalannya pahat itu sendiri. Contohnya, misal kita di setup satu. Nah, untuk rock mill 2 itu kita memakai pahat flat, flat end. Itu bisa dilihat ya, yang garis biru ini itu merupakan jalannya dari pahat tersebut.
Dan nanti otomatis di simulasi SolidWorks ini, itu kita bisa melihat alur jalannya pahat. Jadi kita bisa mastiin pahat itu membersihkan partnya sampai jadi wireless yang sempurna, itu dengan benar, tidak kepotong bagian wirelessnya. Seperti itu. Dan juga yang lain. Nah, terus kita langsung ke simulasinya. Nah, untuk ini kan tiga aksis, jadi nanti nggak cuma atas sama bawah doang, nanti bakal ada dan kiri, bagian kiri dan juga kanan. Kiri dan kanan juga. Seperti itu. Nah, untuk sumbunya udah benar ya, Z-nya ke atas dan juga X-nya itu ke kiri dan ke kanan. Seperti itu. Nah ini untuk simulation toolpad-nya ya, simulate toolpad-nya. Ini ada beberapa bagian, kita pilih yang navigation untuk simulasikannya. Nah, untuk kecepatan itu sendiri itu bisa diatur di sini. Nah, kita pilih kecepatan yang agak cepat ya, biar nggak terlalu lama juga. Seperti itu. Nah, ini dia langsung mensimulasikan ya. Jadi nanti setelah kita ekstrak mentionable feature-nya dan generate operation plan dan juga toolpad-nya, dia bakal ngepotong sendiri ya dari bagian range itu sendiri. Cuman setelah kita simulasikan, kita terus cek lagi apakah ini udah sampai tahap finishing. Karena biasanya itu masih di facing atau enggak masih di rock mill-nya. Di bagian merakam permukaan dan juga menghilangkan material utamanya atau stoknya. Nah, jadi ini ada yang tadi bagian atas, terus bagian bawah ya. Ini mill setup 2. Yang tadi di atas itu setup 1. Nah, kalau teman-teman lihat ini udah berhenti ya, berarti udah setup yang kedua dari dua setup yang kita atur tadi. Nah, ini kan belum semuanya kepotong ya. Nah, kita perlu bagian kiri dan kanan juga. Serta kita perlu bagian yang angka-angkanya juga. Tuh. Oke, kita langsung aja ya. Nah, caranya seperti apa? Kita tambahkan setup yang ketiga. Nah, ini kan ada setup yang pertama, itu yang untuk membersihkan bagian bawah dan juga yang setup satu bagian atas. Nah, kita tambahin, kita tinggal setup. Nah, kita lihat dulu, ini dia motong bagian mana. Nah, bisa dilihat tanda panah ini. Berarti dia motong bagian sebelah kiri dari lens ini. Nah, ini udah benar ya. Terus gimana supaya dia langsung otomatis? Ini kita pilih front wheel udah benar, terus kita ke feature-nya, kita ke face. Dan strategi face yang kita pakai dari beberapa ini, itu kita ke finish island karena biar dia langsung otomatis memotong semua partnya ke lens-nya. Seperti itu. Untuk perimeternya kita pakai open pocket karena kita membersihkan bagian yang di luar juga. Terus kita pilih yang raw finish sampai edge break. Ini kita centang semua, ini juga udah benar. Nah, untuk penjelasan sendiri, untuk edge break itu sendiri, itu kita memotong part yang sekiranya itu runcing dan juga itu kayak sisa-sisa dari material utamanya. Jadi kita pilih fitur ini supaya SolidWorks itu otomatis memotongnya. Dan juga ini kita pilih supaya dia bisa membersihkan semua bagiannya, tidak ada yang tersisa. Ini untuk bagian yang sebelah kiri aja ya, bagian sini. Ini udah semua, langsung aja kita centang. Oke, yang sebelah sini sudah. Selanjutnya kita ke bagian sini ya. Kita setup lagi, samanya caranya sama persis. Nah, untuk ini kan dia masih yang bagian kiri ya. Kalau kita mau ke bagian kanan, kita tinggal pencet saja bagian permukaan yang ini. Oh, salah. Ulang. Atau kita bisa tekan gini aja ya. Nah, dia otomatis langsung ini ya, kebalikan dari yang tadi. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini kita ulang lagi ya. Face, terus ada perimeternya. Terus kita pilih ya, sama caranya open pocket juga. Terus kita pilih edge break supaya dia bersih. Oke, kita finish. Oke,
Oh, kita pilih edge break-nya. Oke, nah kenapa kita pilih settingannya kebanyakan edge break? Karena memang tadi yang dari facing sama row kita itu menyisakan part-part yang sekiranya itu masih tidak berguna dan itu kebanyakan edge break sebenarnya partnya. Apa ya, part yang runcing. Dan nanti kita bisa lebih jelasnya bisa di next. Oke. Sip. Oke, ini udah ya untuk bagian ini ya. Tuh, bisa dilihat untuk measurable feature-nya. Dia memotong bagian sini untuk yang setup 3 dan setup 4 dia memotong. Oh, nah, ini harusnya dia nggak kayak gini ya. Nah, harusnya dia 20 ya, teman-teman. Nah, karena kalau kita ngaturnya garis biru ini tadi, dia sampai di ujung, dia itu bakal tembus nanti dan dia bakal motong desain yang kita inginkan, CAD yang kita inginkan. Nah, kita aturnya kenapa 20? Kita samain aja sama yang bagian ini. Ini dia 10 ya. Oke, kita buat 20 aja karena kali duanya. Dan ini harusnya udah benar ya tadi ya. Ya, oke, ini udah benar. Sip. Oke. Ya, oke, bisa langsung aja kita generate operation plan-nya. Nah, ini kita update, kita ulangi prosesnya. Nah, ini udah ada semuanya ya. Kita bisa lihat dia motong bagian sini benar dan juga sebentar kita lihat dari semua atas. Oke, dia udah benar motongnya. Nah, ini dia kelebihan dikit ya. Oke, kita ulang dulu. Oke, berarti dia ini kita harus atur. Ah, ini yang depth-nya 12 mm kita buat 10 aja. Jadi end kondisinya itu kita buat 22 supaya nanti depth-nya itu di angka 10. Nah, lepas. Ini kenapa patokannya di angka 10 karena yang sebelumnya yang benar tadi yang sebelah kiri itu dia 10. Jadi kita edit. Oke, terus kita generate ulang. Nah, harusnya dia udah benar ya. Oke, sip. Nah, kita bisa langsung aja ke generate full path. Oke, kita eh, kita lihat dulu. Oke. Nah, nanti jadi pergerakan pahat itu bakal motong. Ini walaupun kelihatan dari sumbu Y-nya itu seperti tembus, tapi pada dasarnya gerakan pahat itu kalau dilihat dari sumbu Z-nya itu bakal cuman mutar, mutar dari eh, atas dan bawah dari wilayah sini. Oke, setelah kita generate ini udah semua ya. Kita ada berapa tuh? Nih, jadi ya kita pakai tool flat end, dan juga countersink untuk membersihkannya yang countersink. Oke, sip. Langsung aja kita simulasikan. Nah, jadi dia bakal motong bagian bawah dulu. Ini facing dulu ya. Mungkin saya percepat saja ya. Meninggalkan simulasinya. Nah, dia akan memotong ini ya.
Nah, dia akan membersihkan bagian kiri dan kanannya. Nah, part ini memutar ya, teman-teman. Bukan memotong kali, tapi dia memutar dari sisi atas dan bawah. Nah, ini udah selesai. Oke, ini udah sampai di setup yang terakhir tadi kita setting untuk mesin millingnya. Namun kita bisa lihat ya, masih ada part-part yang belum bersih istilahnya. Nah, kita perlu lakukan tahap finishing. Kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu finishing. Nah, caranya gimana? Kita lihat dulu, di sini kita desain angka 17 ya, atau spesifikasi lens ya, lubangnya 17 mili. Nah, kita patokannya dari sini aja. Jadi nanti kita bakal tambahin setup millingnya. Jadi ada 4 setup ya untuk mesin millingnya. Kita tambahkan 2 lagi berarti, 2 setup lagi. Kenapa 2? Karena ini bagian atasnya dan juga nanti bagian bawahnya. Seperti itu. Nah, langsung aja. Nah, ini kita pilih dulu untuk eh, bagian mana ini. Kita tekan yang bagian ini ya. 17. Oke, sip. Terus untuk strateginya itu sama kayak tadi. Oke, sip. Ini udah. Nah, udah nambah satu setup ya. Jadi ya 1, 2, 3, 4, 5, dan satu lagi yang bagian bawah. Kita pilih dulu bagian sini. Oke. Terus kita bicara kita otomatiskan sebagai motong membersihkan untuk finishing. Oke, sip. Ini udah selesai, kita langsung centang aja. Nah, sebelum kita ekstrak machinable feature-nya, kita pastiin dulu ini udah benar apa belum. Oke, ini udah benar teman-teman. Ya, ini yang bagian si satunya dan ini satunya. Oke, udah benar. Langsung aja kita generate operation plan. Jadi harusnya dari 6 setup ini kita tuh udah bisa mendapatkan bentuk lens yang kita inginkan. Ini merupakan tahap finishing dari 3 tahap kita ya. Nah, kalau kita udah generate, kita ulang lagi ya. Kita generate toolpad-nya, lalu kita simulasikan. Oke, ini udah bisa dilihat ya. Nah, ini untuk setup 6-nya bisa dilihat teman-teman. Nah, bisa dilihat sendiri ya untuk kotaknya itu. Nah, dia itu bagian atas dan ini bagian bawah. Bisa dilihat ya perbedaannya. Jadi SolidWorks itu sendiri udah bisa otomatis ya. Asalkan kita mempunyai part CAD yang udah sesuai dengan udah solid dan juga satuannya itu udah mmgs, millimeter, gram, dan second. Nanti dia bakal otomatis memproses seperti ini. Oke, sip. Setelah kita generate semuanya, kita langsung simulasikan. Nah, kita pilih yang agak lambat karena harusnya udah selesai juga. Nah, jadi dia bagian sini dulu untuk prosesnya.
Kita bisa lihat ya, dia akan proses otomatis. Jadi dari stoknya dia akan membersihkan semuanya ya, sampai sesuai dengan CAD yang sudah kita buat. Nah, ini untuk bagian sampingnya. Dia ini memberikan sampingnya teman-teman, bukan dipotong range-nya. Nah, ini dia udah mulai membersihkan. Ini kalau tidak salah setup yang ke 3 dan juga 4 untuk samping. Nah, cuma dari 3 dan 4 ini dia masih sisakan part-part beberapa ya, seperti ini, belum bersih. Cuma nanti di setup 5 dan 6 dia bakal membersihkan sendiri. Dan juga ini belum dibentuk juga ya angkanya. Angka ini keluar ya teman-teman, bukan masuk ke dalam untuk desain dari klien saya. Nah, setelah itu dia bakal membersihkan yang bagian-bagian sisanya. Seperti ini untuk yang setup 5 dan 6 tadi yang baru kita lakukan. Ini merupakan proses finishingnya teman-teman. Ya, dia akan membersihkan part-partnya. Nah, itu dia sudah membentuk angkanya teman-teman. Udah kelihatan angka 17-nya. Nah, ini untuk yang bagian bawahnya. Nah, ini udah selesai. Oke, sip. Nah, teman-teman bisa lihat dari stok kita tadi, semuanya sudah dihabiskan ya sama simulasinya. Jadi dengan 6 setup tadi, kita sudah membentuk range kita. Dan ini udah benar ya teman-teman, udah bersih juga semuanya. Angkanya juga sudah kebentuk. Oke, sip. Nah, untuk proses yang terakhir supaya eh, mesin CNC di bengkel kita itu bisa buat part ones ini, kita harus memberikan mesin CNC itu G-code. Nah, G-code itu apa? Itu merupakan instruksi yang akan dilakukan eh, oleh mesin CNC itu sendiri. Nah, gimana caranya? Dari proses ini udah ada benar semua ya teman-teman. Jadi ada 6 setup nih. Dan memakai flat end dan countersink juga, rock mill dan juga counter mill. Terus kita lanjut ke post process. Nah, dari sinilah kita bisa mendapatkan G-code itu. Nah, ini kita tulis aja G-code. Nah, untuk caranya sendiri kita bisa dapat G-code itu dari post process, terus kita play ya. Nanti dia bakal sendiri. Nah, ini dia bakal generate G-code-nya sendiri. Ini yang bakal bisa kita pakai di mesin CNC nanti. Jadi nanti di mesin CNC kita bisa memasukkan G-code ini, mesin CNC yang tadi saya simulasikan, yaitu mesin CNC 3 aksis, milling 3 aksis. Tinggal masukkan G-code ini. Seperti itu. Nah, coba kita ulangi.
Nah, ini udah selesai teman-teman. Lihat sendiri ini jikot-jikot yang dipakai. Nah, untuk kalau mau lihatnya juga bisa di sini. Nah, ini dia jikot-jikot yang dipakai. Dan ini ada beberapa kode ya teman-teman. Jadi ini ada rock mill-nya, terus ada sampai ke proses paling terakhir itu eh, oh ya counter mill seperti itu. Jadi ada rock mill, counter mill dan juga set levelnya. Nah, untuk G-code sendiri, untuk yang bagian N itu cuman langkah dari partnya itu sendiri. Jadi kita punya sebanyak 5.328 langkah. Jadi partnya itu bergerak sebanyak 5.328. Seperti itu. Dan juga untuk kode M, eh, untuk kode M itu sendiri, oke. Untuk kode M itu sendiri, itu untuk menyalakan dan mematikan mesin. Kode M-nya belum ada ya. Nah ini untuk kode M-nya. Untuk kode G itu berbagai macam ya. Seperti contohnya G91 ini itu untuk menentukan mode posisi absolut atau incremental. Seperti itu. Terus untuk misalnya G01 yang ini untuk gerakan linear. Jadi dia posisinya itu makan dari materialnya. Terus untuk G00 itu gerakan cepat. Jadi dia ada dua gerakan ya. Kalau G01 itu kita makan dari benda kerjanya, tapi kalau G00 itu cuma gerakan balik biasanya, balik ke posisi awalnya lagi. Seperti itu. Terus untuk ini ada Y, I, dan juga Z ya. Nah itu cuman posisi dari sumbunya. Seperti itu. Kita sudah generate sekitar 5 ribuan langkah ya Pak. Nah dan yang terakhir itu ada M30 ya. Nah ini pastinya untuk mematikan dari mesin itu sendiri. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk part nya. Nah, ini untuk G-code-nya ya, dari SolidCam itu sendiri. Oke, jadi kita balik lagi ke awal ya. Oke, jadi sekian saja dari simulasi SolidWorks saya untuk pembuatan sebuah part yaitu lens. Dan oh ya sebelumnya saya bakal kasih lihat untuk ini ya, untuk properti yang saya pakai, mesin yang saya pakai. Nah, jadi mesin yang saya pakai itu ada mesin 3 aksis, mesin milling ya, dan juga untuk spesifikasinya bisa dilihat seperti ini. Ini untuk horsepower-nya itu di angka 30 horsepower. Terus untuk kecepatan makannya itu ada di 16.500, 25.400. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk spesifikasi mesin yang saya pakai. Jadi mesin yang saya pakai itu Millmetric, mesin milling 3 aksis ya. Oke, seperti itu. Oke, demikian penjelasan saya tentang proses cam untuk pembuatan runs. Jadi SolidWorks Cam ini itu bisa ngebantu kita untuk pembuatan runs itu secara otomatis dan meminimalkan kesalahan kita sebelum proses mesin yang sebenarnya. Jadi pada dasarnya proses SolidWorks Cam ini itu belum sepenuhnya sempurna. Jadi G-code yang kita pakai ini belum sepenuhnya benar. Kita harus mengecek lagi di alatnya langsung. Ini cuma membantu kita aja agar tidak ada kesalahan atau meminimalisir kesalahan saat kita machining langsung nanti. Dan sebelum saya menutup, yang paling penting dari proses cam itu
adalah bagian CAD-nya. Kita pastiin dulu sudah sesuai, sudah solid, dan juga sudah sesuai dengan satuan internasional yaitu MMGS. Dan juga proses finishing itu harus diperhatikan karena ini sangat penting pada brands karena berpengaruh pada kenyamanan dan keamanan saat di konsumen nanti. Seperti itu. Nah, setelah kita sudah simulasikan, kita bawa langsung ke machining prosesnya langsung. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih semuanya.